Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibtu Nanang Cahyono, saya Kanit Regiden Satlantas Polres Madiun Kota. Warga Kota Madiun saat ini bersama kami Ibu Indaraya selaku Wakil Wali Kota Madiun. Saat ini kita berada di Rawa Bening. Rawa Bening, kawasan Rawa Bening. Mungkin mohon izin Ibu, karena kita sudah jaga jarak, bisa kita lepas untuk maskernya kita. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Mungkin Ibu berkenan menyampaikan salam kepada masyarakat Kota Madiun. Monggo silakan Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indaraya, Wakil Wali Kota Madiun. Sekarang lagi mau talk show nih, ceritanya talk show bersama dengan Polres Madiun dari Lantas. Semoga ini bisa memberikan sedikit pencerahan dan juga hiburan bagi masyarakat Kota Madiun dan sekitarnya. Saat ini kita berada di mana ini Bu? Pemandangannya enak sekali. Iya, ini kita lagi ada di Rawa Bening. Ini salah satu ikon dari Kota Madiun yang sedang dikembangkan oleh Bapak Wali Kota. Di sini ada pertanian juga, ada buah-buahan, di sana juga ada buah-buahan, dan ini adalah bumi perkemahan yang menjadi kebanggaan masyarakat Kota Madiun. Terima kasih Bu. Ngomong-ngomong Ibu, saat ini mau tidak mau kelancaran lalu lintas menjadi kewajiban pemenuhan pokok kepada seluruh warga baik di Indonesia khususnya di Madiun Kota ini. Terkait dengan kelancaran dan ketertiban berlalu lintas, mohon izin ini Bu, pendapat Ibu tentang kelancaran lalu lintas yang ada di Kota Madiun saat ini Bu. Ya, berbicara tentang kelancaran lalu lintas di Kota Madiun, alhamdulillah saya pribadi merasakan kalau di Kota Madiun itu sudah lancar jaya gitu ya, sudah lancar jaya. Untuk kesehariannya saya merasakan dalam berlalu lintas longgar nggak longgar, macet nggak macet gitu. Kalaupun mungkin pada saat weekend ataupun mungkin high season, liburan atau segala macam, di semua daerah pasti juga tetap akan ada penambahan arus lalu lintas. Betul, tapi untuk kesehariannya saya rasa sudah bagus banget lah gitu untuk kelancaran lalu lintasnya. Untuk aktivitas Ibu sendiri dalam kesehariannya menggunakan mobil, mungkin sepeda motor, atau mungkin gowes, atau mungkin bahkan jalan kaki, mengingatkan kediaman, rumah dinas sama dengan kantor Ibu juga berdekatan. Iya, kalau untuk kedinasan biasanya memang menggunakan mobil. Tapi untuk kegiatan sore seperti ya bersepeda, biasanya goes bareng suami sama anak-anak itu kita menggunakan sepeda. Tapi di Kota Madiun saya rasa antara kita menggunakan mobil, sepeda motor, sepeda itu ataupun jalan kaki itu sudah semuanya sudah fasilitasnya sudah lumayan lengkap. Mobil juga sudah jalur-jalurnya juga sudah bagus. Sepeda juga kita ada jalur sepeda, walaupun mungkin belum semuanya ada jalur sepeda. Kalau jalan kaki kita tahu trotoar di Kota Madiun kan sudah bagus semua. Jadi memang kita ingin memanjakan semuanya gitu. Terkait dengan lalu lintas yang ada sekarang itu kan ada beberapa kayak di medsos biasanya kita nggak menyudutkan beberapa sisi, namun ada beberapa yang kemarin pernah kita lihat ibu-ibu, biasanya mohon izin Ibu, ibu-ibu itu kan biasanya kalau naik sepeda motor sudah lengkap semua, namun kadang-kadang dia sennya kiri, dia beloknya ke kanan. Nah, itu kadang-kadang yang menjadi hal lucu namun sebenarnya membahayakan Ibu. Bagaimana menurut Ibu itu? Sebenarnya itu hanya hal yang dibesar-besarkan ya. Wajar ketika mungkin ada pengendara yang bingung, bahkan mungkin kadang saya juga begitu ya, mau belok kanan atau belok kiri ya gitu, tapi nggak sinkron gitu kan. Jadi saya rasa itu seperti hal yang wajar, nggak hanya ibu-ibu, mungkin bapak-bapak pun juga pernah seperti itu. Kesut itu kebanyakan ibu-ibu, mungkin karena ibu-ibu kebanyakan multitasking, jadi pikiran betul. Tambah lagi Bu, bagaimana pendapat Ibu
apakah khususnya di Kota Madiun ini warga masyarakat Kota Madiun ini sudah tertib apa belum? Bagi saya pribadi sih kalau melihat kita di Kota Madiun sudah kalaupun belum maksimal tapi saya rasa pasti sudah sangat tertib sekali ya, sudah mengarah ke baik gitu. Ketika itu mungkin dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas untuk mendisiplinkan masyarakat seperti tadi etle, itu kan, sudah ada etle, kemudian banyak sekali polisi yang berjaga, baik siang, pagi, siang ataupun malam, itu jauh lebih membuat masyarakat menjadi sedikit ngaca. Oh iya, aku harus tertib nih. Kalau enggak nanti bakal begini seperti itu. Jadi kesadaran memang kembali ke diri masing-masing memang benar. Tapi ketika itu ada semacam pendukungnya, baik diawasi oleh etle ataupun mungkin dari kepolisian juga mengawasi, otomatis kesadaran dan kedisiplinan dari masing-masing itu akan jauh lebih meningkat. Ya, kita sama-sama melihat Ibu. Jadi memang masyarakat Kota Madiun sendiri sudah kayak menjadikan kebiasaan. Jadi bukan menjadikan kewajiban, namun menjadikan kebiasaan dalam dia kesehariannya mereka itu helm kayak gitu sudah menjadi suatu hal yang wajib dan tidak diwajibkan namun menjadikan kewajiban dirinya sendiri. Ambil contoh, hampir kita tidak pernah menemukan tidak pakai helm khususnya di dalam kota. Jadi merupakan apa ya, kayak hal yang harus pada dirinya sendiri. Itu berarti menjadikan tingkat kesadaran masyarakat yang bagus. Kita lanjutkan Ibu, terkait dengan pelayanan yang ada di Polres Madiun Kota ini, khususnya di bidang lalu lintas Ibu. Bagaimana apresiasi Ibu kepada kami, intinya yang dari lalu lintas ini Bu, mohon izin Ibu. Saya secara pribadi melihat ketika pagi kemudian banyak polisi yang berjaga dengan totalitasnya ya, mungkin karena memang sudah tugas ya. Jadi kalau ada anak sekolah juga menyeberangkan jalan, kemudian mengurai kemacetan ketika ada yang parkir itu. Saya rasa hal-hal tersebut ketika sudah menjadi tupoksinya lalu lintas ya, tapi bila petugasnya ini tidak menjalankan dengan seksama, dengan ikhlas, dengan senyum, dengan ini, kan masyarakat juga tidak bisa merasakan gitu. Tapi di Polres Madiun, di Polresta Madiun, khususnya lantas, saya lihat bondingnya antara satuan lalu lintas ini dengan masyarakat itu sudah luar biasa sekali. Apalagi saya beberapa kali melihat ada semacam video-video gitu ya, video-video lucu yang sebenarnya memang itu sudah sangat bagus sekali untuk bisa langsung masuk ke mindset masyarakat gitu. Jadi ketika sekarang masyarakat mungkin bosan dengan iklan yang kaku-kaku gitu ya. Dari kepolisian ini bisa membuat iklan-iklan atau iya betul. Jadi pesan-pesannya lebih tersampaikan, lebih mengena. Seperti itu Bu ya. Jadi kami sendiri akan berusaha untuk semakin meningkatkan layanan kami baik kepada masyarakat khususnya Kota Madiun ini dan pada umumnya kepada semua yang melewati di Kota Madiun ini. Kita ngomong-ngomong Ibu, ini kita sengaja kita lepas. Tadi kita kan pakai itu di situasi pandemi ini kita secara jarak kita kan sudah dapat ini. Jadi menurut kami kan bisa kita lepas. Terkait dengan pandemi COVID-19 ini, Ibu, yang jelas kan kita gencar sekali tuh melaksanakan operasi justisi, kemudian sosialisasi bermasker, kemudian kita melakukan kegiatan yang malam-malam sering kita laksanakan itu Ibu. Bagaimana pendapat Ibu terkait dengan kepolisian, kegiatan kita bersama ini untuk antisipasi atau melawan COVID-19 ini Bu? Ya, mengerem penyebaran COVID itu kan sudah menjadi tugas kita bersama. Ketika sudah ada kolaborasi, sinergi dari pemerintah, TNI, Polri, itu saya rasa akan jauh lebih menghasilkan sesuatu yang maksimal.
Dan justisi ini saya rasa hal yang baik ketika memang itu bisa meningkatkan kesadaran, bisa meningkatkan bukan rasa takut ya, tapi memang kesadaran. Karena ini kita tidak bisa nih menimbulkan rasa takut, memang harus satu rasa dulu. Kita sama-sama merasa bahwa kamu melindungi dirimu sendiri untuk melindungi saya gitu kan. Jadi ketika rasa itu bisa kita munculkan, otomatis dari diri masing-masing juga akan menjaga dirinya sendiri untuk menjaga orang lain dan supaya terjaga dari orang lain juga gitu. Nah, dengan operasi ini bukan dendanya sebenarnya, tapi lebih ke pesan moralnya gitu kan, disiplinnya itu. Karena masker ini sudah menjadi sudah menjadi hal pokok ketika kita mau keluar rumah. Kalau dulu memeriksa kelengkapan bermotor ya, berkendara, ada STNK, ada SIM, ada helm. Sekarang memang harus tambah masker gitu. Dan itu harus dimunculkan dari pesan-pesan yang bisa kita publikasikan, bisa kita sosialisasikan dengan baik. Nah, ketika itu sudah tersosialisasi dengan baik, tapi dinilai mungkin masih ada sebagian kecil masyarakat yang mungkin belum satu rasa, ya otomatis mungkin justisi itu adalah sedikit lebih bisa menggiring gitu kan, untuk bisa mereka menjadi satu rasa bahwa melindungi diri kita untuk melindungi orang lain juga. Warga masyarakat Madiun Kota itu dari beberapa penyampaian tentang tertib lalu lintas dan juga COVID-19, mungkin dari Bu Indah sendiri mewakili warga Kota Madiun seluruhnya, Ibu, mungkin apakah ada terobosan yang kami harus lakukan terkait dengan layanan kami di lalu lintas ataupun terkait dengan kegiatan kami terkait dengan COVID-19, Ibu? Kalau untuk Kesatuan Lantas, karena mungkin jauh lebih banyak di jalan dan juga mengatur lalu lintas, mungkin ketika ada pembatasan-pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Madiun, dalam hal ini mungkin ada jalan yang ditutup, kemudian pengalian arus supaya tidak bertumpuk khususnya di jalan-jalan ya, di jalan-jalan utama seperti Pahlawan yang notabene sekarang masih jadi ikon yang luar biasa bagi kurang lebih 7 juta warga di sekitar Kota Madiun ini. Andil polisi lalu lintas mungkin jauh lebih ke memberikan edukasi lagi, tidak dalam rangka maksudnya tidak dalam rangka menakuti, tapi memberikan edukasi mungkin dengan ramah, dengan senyum. Tapi saya rasa sejauh ini Lantas sudah seperti itu. Jadi kalaupun mungkin dari 90%, mari kita menuju ke 100% supaya memberikan pelayanan yang lebih maksimal kepada masyarakat gitu. Dan sekarang polisi sudah bukan menjadi momok dalam tanda kutip ya, tapi jauh lebih menjadi sahabat bagi masyarakat Kota Madiun. Kemarin ada sahabat Polwan, kemudian ada Polri, sekarang sudah menjadi benar-benar sahabat untuk masyarakat Kota Madiun. Seperti itu, warga Kota Madiun, talkshow kita terkait dengan tertib lalu lintas. Rasanya bangga diri saya ini mewakili teman-teman lalu lintas, khususnya di Kota Madiun. Kita bisa berbincang dengan Ibu, rasanya kayak merinding-merinding bagaimana. Namun demikian, kami selalu akan berusaha, Ibu, untuk menjadi dari 90 menjadi 100 tadi, Ibu. Nah, kami juga minta dukungan dari segenap warga Kota Madiun supaya niat kami untuk menjadi lebih baik ini bisa tercapai. Saya kira itu warga Kota Madiun, talkshow ini, dan sama-sama kita berdoa semoga COVID ini segera berakhir, Ibu. Paling tidak segera turunlah angkanya dan masyarakat Kota Madiun semakin tertib berlalu lintas. Kita pakai lagi, Bu, untuk maskernya. Warga Kota Madiun, terima kasih. Kita akhiri sama-sama, Ibu, dengan bacaan Alhamdulillah mungkin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.